Kembali bersama saya Asran Syahrir dalam Muslim Update Ajwa TV. Sebelum kita masuk ke informasi selanjutnya, saya akan sapa terlebih dahulu Ustadz Atabik Lutfi yang sudah bergabung bersama kami. Assalamualaikum Ustadz Atabik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mas Asran sehat? Alhamdulillah sehat. Mas Ustadz gimana nih kabarnya nih? Sehat walafiat, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Baik Ustadz, kita langsung menuju informasi yang pertama nih Ustadz. Ini yang paling ditunggu-tunggu nampaknya. Polisi menetapkan suami korban sebagai tersangka atas kasus pembunuhan istrinya di Pangandaran, Jawa Barat. Motifnya sepele, ini pelaku kesal akibat korban kerap kredit panci tanpa seizin tersangka. Ade Ahdia langsung ditahan pihak Polres Ciamis setelah ditetapkan sebagai tersangka yang merupakan pelaku pembunuh sang istri dengan motif kesal akibat sering kredit panci. Polisi pun langsung menjerat tersangka dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara karena melanggar undang-undang tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian. Otopsi saat ini tengah dilakukan untuk memastikan penyebab kematian korban, apa benar karena penganiayaan atau ada hal lain. Berdasarkan keterangan, perbuatan yang dilakukan oleh pelaku adalah menarik atau menyeret istrinya sampai tidak sadarkan diri. Untuk korban sendiri, apa yang dilakukan? Untuk korban sendiri, saat ini kami sedang menangani proses penyelidikannya dan sedang menunggu hasil dari otopsi yang dilakukan. Peristiwa yang terjadi di Pangandaran ini terungkap setelah pelaku minta tolong ke adik korban untuk memeriksa kondisi korban yang dikira pingsan usai suami istri itu bertengkar. Ternyata korban sudah dalam kondisi tak bernyawa. Cekcok dipicu hal sepele karena korban sering kredit pembelian panci tanpa seizin sang suami. Kini tersangkanya bisa menyesali luapan emosinya yang diduga telah menghilangkan nyawa pasangan hidupnya tersebut. Tim Liputan melaporkan. Astagfirullahaladzim, cekcok gara-gara tidak izin kredit panci nih Ustadz, istri pun harus meregang nyawa. Nah Ustadz, sebenarnya ini kan masalah yang sepele sekali Ustadz ya, masalah izin ke suami aja mungkin Ustadz. Mungkin dia merasa tersinggung kenapa kamu kredit panci nggak ngomong ke saya gitu Ustadz. Apakah memang harus seperti itu? Semuanya harus pengetahuan suami sampai harus kredit panci, kredit apalagi Ustadz, kuali segala macam, sendok segala macam harus diizin suami apa gimana nih Ustadz? Ya Mas Asran. Sesungguhnya Allah telah menuntun, Rasulullah telah menuntun bagaimana hubungan antara suami dan istri terkait dengan persoalan ekonomi. Sesungguhnya betul, suami adalah pemimpin di dalam rumah tangga. Maka ia bertanggung jawab atas istrinya. Apakah wajib istri meminta izin dalam seluruh hal? Kita katakan tidak. Karena siapapun, apalagi istri, dia punya hak istimewa tentang dirinya. Misalnya uangnya uang dari orang tua. Maka dia tidak perlu meminta izin atas penggunaan hartanya karena itu adalah otonom hak miliknya. Namun kalau itu adalah milik suami dan diperuntukkan untuk kebutuhan bersama, maka apapun yang dilakukan istri harus minta izin kepada suami. Sekarang yang terjadi adalah apakah harta itu adalah betul-betul untuk kebutuhan bersama atau harta itu betul-betul suami memberikan kepada istrinya. Sehingga ada dua nafkah. Nafkah untuk kepentingan bersama, untuk suami, untuk istri, dan anak-anak. Tapi ada nafkah suami untuk istri secara khusus. Kan istri itu perlu dalam tanda kutip berdandan, ya, membaguskan dirinya, penampilannya agar disayang oleh suami. Dan Nabi mengingatkan itu. Istri yang solehah itu apabila dipandang suaminya senang, suaminya suka. Apabila suami tiada, ia menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya. Sehingga kata para ulama sesungguhnya bab izin dan tidak meminta izin itu tergantung apa yang dilakukan oleh seorang istri. Kalau itu adalah haknya, kalau itu adalah miliknya, maka ia boleh menggunakan untuk apapun. Namun kalau itu berasal dari suami dibagi dua. Apakah itu untuk kepentingan bersama? Misalnya kan kredit panci. Ternyata uang itu digunakan ditujukan untuk makan bersama, maka akan berkurang jatah makannya. Tentu suami akan merasa ya sesuatu yang dilangkahi. Karenanya tetap bagaimanapun yang terbaik, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Manakala kita ingin mengelola harta suami, kita ingin menggunakan harta bersama, tetap yang terbaik itu adalah berkomunikasilah dengan sebaik-baiknya. Bahasa komunikasi tidak selalu izin. Ketika dia menyampaikan, Mas, aku mau beli panci ya. Nah, itu sudah komunikasi. Izin itu tidak selalu dengan bahasa yang tekstual gitu ya. Mas, saya izin uangnya untuk beli panci. Sepertinya kalau demikian mungkin sang suami akan curiga dan sebagainya. Disinilah pola komunikasi diterapkan di dalam rumah tangga. Maka insya Allah
bukan persoalan izin dalam seluruh urusan, tapi ada izin tentang urusan yang itu adalah urusan yang mengikat kebersamaan. Namun istri atau siapapun anak punya hak terhadap dirinya, hak keotonomiannya, bahwa itu adalah milik dia. Kalau sudah milik dia, maka ia diperkenankan untuk menggunakan sesuai dengan kepentingan yang baik. Dan istri solihah tidak mungkin dia menggunakan untuk hal-hal yang tidak wajar atau hal-hal yang maksiat. Insya Allah, kalaupun ia membeli sesuatu juga untuk kepentingan dan kebutuhan bersama antara suami, istri, dan anak-anak seluruhnya, insya Allah. Oke, berarti intinya adalah kalau misalnya istri punya uang sendiri, tidak perlu izin begitu Ustadz ya, dia mau beli apa, yang penting ada komunikasi. Nah, saya ingin mengkesampingkan sedikit soal duit-menduit nih Ustadz sebelum kita bahas lagi habis ini. Nah, ini kan kalau yang saya tangkap adalah si suami ini merasa dilangkahi begitu Ustadz. Merasa kayak saya ini kan pemimpin keluarga, kenapa kamu nggak izin sama saya? Nah, kita sebagai seorang suami Ustadz, bagaimana cara menyikapi hal ini? Kadang-kadang kita semacam overpower di rumah ini Ustadz. Semacam kita harus atur semuanya, kita yang ini semua, pengen dihormatin semuanya. Nah, sebenarnya sebaiknya sebagai seorang suami, seorang laki-laki di pemimpin rumah tangga itu harus seperti apa Ustadz? Ya, Mas Asran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kaum laki-laki atau para suami adalah pemimpin di dalam rumah tangga untuk seluruhnya, istrinya dan juga anak-anaknya. Seringkali ini dipandang secara otoriter. Kalau begitu semuanya harus suami. Suami boleh melakukan apa saja. Padahal di ruang manapun, seorang yang dikategorikan pemimpin adalah yang bertanggung jawab. Ada bahasa komunikasi. Bukankah seorang ayah atau seorang suami adalah teman bagi istrinya, teman bagi anak-anaknya? Dia pula harus mampu menjadi sahabat bagi istrinya. Nabi mengingatkan itu di dalam sebuah hadis yang sangat mulia. An-nisa syaqa'iq ar-rijal. Istri-istrimu adalah partner bagi suamimu. Artinya, posisi istri tidak selalu berada di bawah dalam tanda kutip. Tapi istri boleh menyampaikan masukan, memberikan pandangan. Kalau dipandang itu untuk kebahagiaan bersama. Nah, sisi otoritasi inilah yang kemudian dijadikan alasan suami melakukan apapun tanpa mengindahkan hak istri, tanpa mengindahkan kebutuhan-kebutuhan bersama, bahkan kadang-kadang menyampingkan. Hal-hal itu menjadi prioritas seorang istri. Istri pun punya privasi, punya hak sebagai seorang wanita. Dia punya teman-teman, dia punya keluarga, punya sanak saudara yang itu juga dia harus berbuat baik kepadanya. Kalau sedikit demi sedikit gitu langsung kepada suaminya, ia mungkin akan terkendala berbuat baik, bersikap baik, berinteraksi dengan sahabatnya, teman-temannya, keluarganya, kerabatnya. Padahal itu juga menjadi salah satu dari hak istri untuk meningkatkan kapasitasnya, untuk selalu bergaul dengan siapapun. Manakala tentu pergaulannya adalah pergaulan yang baik dalam rangka memenuhi hak-hak psikologi istri, hak-hak yang lain agar istri itu nyaman sebagai istri, nyaman sebagai ibu. Suami pula harus menjadi bagaimana dia nyaman sebagai suami, tapi nyaman sebagai partner, nyaman pula sebagai sahabat, dan nyaman sebagai seorang ayah untuk keluarganya, insya Allah. Nah, jadi intinya kita tuh sebagai suami juga menjadi pemimpin yang bijaksana dan dihormati, bukan ditakuti begitu Ustaz ya. Nah, Pak Ustadz, saya berbicara lagi soal duit nih Ustadz. Ada beberapa orang yang ngomong ke saya soal ini Ustadz. Misalnya kita sebagai suami setelah menafkahi istri nih Ustadz ya. Rumah sudah disediakan, lalu makan sudah disediakan. Pokoknya intinya sandang pangan udah aman deh Ustadz. Nah, uang jajan istri ini belum dikasih Ustadz. Entah mungkin itu nggak ada atau memang dia nggak ngasih. Apakah uang jajan istri, jajan yang entah beli kosmetik atau mau beli apa gitu Ustadz, termasuk kewajiban suami juga? Sedangkan misalnya untuk isi rumah, kulkas, untuk masak-masak sudah aman semua begitu Ustadz. Ya, kewajiban seorang suami terhadap istri adalah sampai memenuhi kebutuhan privat dari seorang istri. Bahkan kewajiban istri adalah melayani suami. Bagaimana mungkin dalam koridor melayani ia tidak menyiapkan dirinya untuk kebutuhan penampilannya, untuk kebutuhan kesehatannya, maka nafkah dibagi dua. Ada nafkah yang amat untuk urusan makan, sandang, pangan, dan sejenisnya, tapi ada nafkah yang khasah. Kenapa? Karena suami dan istri juga punya kebutuhan yang sangat khusus. Maka disiapkan tentu oleh suami agar istrinya dipandang indah,
dipandang menawan dan sebagainya, sehingga ia memenuhi dong kebutuhannya. Jangan sampai ya diminta istrinya untuk memenuhi kebutuhan suami, tapi suami pula abai terhadap kebutuhan istrinya secara privat. Kebutuhan privat namanya nafkah khasah. Seorang Umar bin Khattab ketika melihat ada seorang suami berpakaian yang bahasa kitanya tidak patut, tidak elok, maka sang istri tentu menegur. Namun kemudian kata Umar, harusnya engkau sebagai suami berpenampilan indah di depan istrimu seperti engkau suka istrimu berpenampilan indah di depan. Kalau istri ingin berpenampilan indah, maka ada hak-hak privat, hak-hak khusus yang dipenuhi oleh suami. Kalau dengan demikian, maka istri akan dapat menunaikan kewajiban khususnya dan kewajiban umumnya. Kewajiban khusus adalah melayani suami, kewajiban umum adalah mengelola rumah tangga, pangan, dan seterusnya untuk anak-anaknya. Terjadilah dengan demikian yang kita sebut dengan harmoni, sakinah, mawaddah, warahmah, insyaallah. Luar biasa, Islam tuh indah sekali dalam mengatur keluarga begitu. Harus balance gitu Ustaz ya. Kalau misalnya istrinya mau cantik, ya suaminya juga harus tampil bagus di depan istrinya. Kalau mau istrinya cantik terus, ya harus dimodalin gitu Ustaz ya. Cantik kan ada modalnya gitu Ustaz. Baik Ustaz, kita lanjutkan ke informasi